nama saya Jennifer Gita Tandililing dengan NIM 2018-38026. Saat ini saya akan melakukan sebuah praktikum dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Judul praktikumnya adalah pengaruh kondisi lingkungan terhadap perkecambahan biji. Adapun tujuan dalam melakukan praktikum ini yaitu mengevaluasi pengaruh cahaya, air, dan garam pada perkecambahan. Namun sebelum kita melakukan praktikumnya, kita harus tahu terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yuk disimak. Dalam praktikum ini, adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu karet sayur, kertas HVS, plastik cover, 1 buah penggaris, pulpen atau alat tulis, 6 buah gelas berukuran sama, biji kacang hijau, aquades, dan larutan garam. Dalam praktikum ini, adapun prosedur kerjanya, di mana pada praktikum digunakan substrat kertas dalam uji perkecambahan dengan menggunakan metode uji antar kertas digulung. Adapun tahapannya, tahap pertama yaitu menyiapkan substrat kertas HVS dan plastik cover yang berukuran sama. Kemudian, substrat kertas dilapisi oleh plastik cover. Lakukan seperti ini. Selanjutnya, sebanyak 10 biji kacang hijau diletakkan di atas lembaran substrat kertas yang dilapisi plastik cover. Biji tersebut diletakkan pada bagian tengah substrat kertas. Kemudian, lembaran substrat tersebut digulung dan diikat menggunakan karet sayur atau karet gelang. Hasil gulungan seperti ini. Hasil gulungan tersebut kemudian diletakkan ke dalam masing-masing 6 buah gelas dengan adanya 3 perlakuan, yaitu gelas berisi aquades sebanyak 2 buah, gelas dengan larutan garam sebanyak 2 buah, dan gelas tanpa larutan atau tanpa aquades sebanyak 2 buah. Seperti ini. Selanjutnya, masing-masing gelas diletakkan pada tempat gelap dan terang, yaitu 3 perlakuan pada tempat terang dan 3 perlakuan pada tempat gelap. Pengamatan dilakukan pada hari ke-1 hingga hari ke-4 setelah penanaman dan membuka gulungan substrat. Kemudian, ukur panjang masing-masing kecambah dan ambil rata-rata panjang tiap kecambah. Selanjutnya, buat grafik yang menunjukkan panjang kecambah serta jelaskan pengaruh air, cahaya, dan garam dalam perkecambahan. Ini adalah tabel pengukuran panjang rata-rata kecambah dalam satuan sentimeter baik di tempat gelap maupun di tempat terang yang dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-4 dengan adanya 3 percobaan, yaitu aquades, larutan garam, dan tanpa larutan atau tanpa aquades.
proses pertumbuhan kecambah sangat dipengaruhi oleh lingkungan, di mana lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Apabila kondisi lingkungan tidak sesuai dengan sifat tumbuh dari kecambah tersebut. Kondisi lingkungan ini dapat meliputi sinar matahari dan air. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama 4 hari, terdapat perbedaan pada pertumbuhan dan perkembangan kecambah baik di tempat terang atau tempat yang terkena sinar matahari dan tempat gelap atau tempat yang tidak terkena sinar matahari. Hal ini menunjukkan bahwa sinar matahari juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari kecambah kacang hijau. Perlakuan dengan menumbuhkan kacang hijau pada intensitas cahaya matahari yang berbeda akan mempengaruhi sifat morfologi tanaman, yakni di mana cahaya berpengaruh terhadap arah pertumbuhan akar dan perluasan atau tidak bergulungnya daun. Daun berusaha mendapatkan lebih banyak sinar matahari untuk proses fotosintesis. Sinar matahari akan menghambat pertumbuhan batang, sehingga pada bagian batang yang tidak terkena sinar matahari menjadi lebih panjang. Sinar matahari juga mempengaruhi pertumbuhan xilem, sehingga mempengaruhi perkembangan batang. Selain berpengaruh terhadap proses fotosintesis, sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap organ dan keseluruhan kecambah. Kecambah yang diletakkan di tempat gelap tumbuh lebih cepat dibandingkan yang diletakkan di tempat terang. Namun, kecambah tersebut menjadi pucat karena kekurangan klorofil, batang kurus, dan daun tidak berkembang. Tumbuhan seperti ini disebut mengalami etiolasi, yaitu dalam keadaan tidak adanya sinar matahari, hormon auksin merangsang pemanjangan sel-sel sehingga tumbuh lebih panjang. Sebaliknya, dalam keadaan adanya sinar matahari, hormon auksin mengalami kerusakan sehingga pertumbuhan kecambah menjadi terhambat. Adapun laju tumbuh memanjang pada kecambah dengan segera berkurang sehingga batang lebih pendek. Namun kecambah tetap kokoh, daun mulai berkembang dan berwarna hijau, serta kecambah yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil sehingga daun menjadi pucat. Kemudian kecambah kacang hijau dengan perlakuan yang diberi air dan larutan garam juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kecambah, di mana air memiliki pH yang sesuai dan berpengaruh sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kecambah. Dalam hal ini, air membantu melunakkan biji kacang hijau, juga menyebabkan mengembangnya embrio dan endosperm atau kotiledon, sehingga dapat tumbuh dengan baik dan berkecambah. Selain itu, air dapat mempercepat perkecambahan dan menghentikan masa dormansi biji. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi. Sedangkan larutan garam memiliki pengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau, di mana larutan garam dapat menghambat perkecambahan karena merupakan larutan dengan tingkat osmotik tinggi dan bersifat menyerap air yang berada di sekelilingnya. Dan hal ini membuktikan bahwa kacang hijau tidak dapat tumbuh di media dengan larutan garam. Selain itu, larutan garam juga memiliki pH yang tidak sesuai dengan pertumbuhan kecambah tersebut. Namun, pada wadah tanpa aquades, baik di tempat terang maupun di tempat gelap, biji kacang hijau sama sekali tidak mengalami perubahan, baik pada pertumbuhan atau perkembangan, dikarenakan tidak adanya perlakuan, yaitu tidak adanya pemberian air
sebagai media tumbuhnya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. Kondisi lingkungan ini juga merupakan faktor eksternal yang meliputi sinar matahari dan air yang sebagai media tumbuhnya kecambah. Kecambah yang diletakkan pada tempat terang atau yang terkena sinar matahari memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Hal ini bisa kita lihat dari morfologi daun yang berwarna hijau. Meskipun sinar matahari menghambat hormon auksin, sehingga ukuran kecambah lebih pendek bila dibandingkan dengan kecambah yang diletakkan pada tempat gelap yang memiliki ukuran yang lebih panjang, meskipun warnanya lebih pucat. Kemudian, kecambah yang diberi air sebagai media tumbuhnya juga berpengaruh sangat baik dalam pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau, di mana air diserap oleh biji kacang hijau, sehingga biji tersebut tumbuh dan berkecambah. Bila dibandingkan dengan air yang ditambah garam atau larutan garam ini, yang juga sebagai media tumbuhnya kecambah, justru memiliki pengaruh yang buruk, di mana larutan garam menghambat pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, sehingga biji tersebut tidak berkecambah. Hal ini bisa kita lihat berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dari hari pertama sampai hari keempat, di mana dari 10 biji tersebut semuanya tidak ada yang mengalami pertumbuhan, atau dalam hal ini tidak ada yang mengalami perkecambahan. Dan yang hanya mengalami perkecambahan adalah biji yang diletakkan baik pada tempat terang atau tempat gelap, serta dengan diberi air yang sebagai media tumbuhnya. Demikian praktikum saya kali ini. Sekian dan terima kasih.